إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء ولقضاء حاجاتنا ونجاح أولادنا وبناتنا ونجاح تلاميذنا وتلميذاتنا في مواجهة هذا الامتحان الوطني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Sebab kadang-kadang terhimpunnya jamaah pada orang tertentu tok dan enggak mau yang lain, itu kadang-kadang memberi keuntungan duniawi. Jadi kalau misalnya seseorang itu punya jamaah kompak solid 5.000 aja, oh niku sudah mendatangkan banyak rezeki. Dan terus kadang-kadang juga kena dipermainkan secara politik. Lek pun usum pilkada dan sebagainya ngonten. Terus karena mengkondisikan jamaah fanatik pada seseorang, fanatik pada kelompok tertentu, itu memang kadang-kadang menguntungkan secara materi. Nah, memang dikondisikan supaya fanatik gitu dok, terus nggak usah yang lain-lain, ujung-ujungnya juga UUD, ujung-ujungnya ya duit, ngerti nggak? Jadi sekali lagi kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo punya guru mursyid, monggo punya organisasi, monggo punya madhab juga, monggo punya kiai panutan juga, monggo. Tapi sekali-sekali amalan enggak ikut tok, dalane hidayah enggak lewat itu tok. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah melarang sahabat-sahabatnya yang junior-junior untuk fanatik pada satu tokoh tok. Jangan rek aku mati ku duwe murid akeh, ninggal murid akeh. Sahabatku apalagi sing sahabat besar-besar iku muridku kabeh. Sampeyan melok endi ae, sampeyan berguru kepada yang manapun, cek nang Abu Bakar, cek nang Ali bin Abi Thalib, cak nanggone Ibnu Abbas atau siapapun, benar kabeh. Karena semua murid saya semua. Nabi dawuh, ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku semua itu murid saya semua jadi bintang-bintang top semua. Oleh karena itu, sampeyan mengakses ilmu agama lewat sahabat manapun, belajar agama lewat sahabat manapun, benar oleh hidayah pangeran. Nah, ojo fanatik iki tok, fanatik amal iku tok, liyane enggak. Niku bukan wawasan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus menurut Abah Mas Duki ora kene, ngene iku ora kene. Sebab apa? Bisa jadi pas amalan sing mok remehne opo sing top iki. Ternyata itu yang diridhoi Allah, kita enggak tahu. Ini ngeremehne amalan cilik ini mboten oleh. Dan kadang-kadang kita pandang kecil, ternyata justru Allah ridho di situ. Yang kita bangga-banggakan, ternyata gak ono apa-apa nih. Ngeremen itu juga gak boleh. Allah, dosa cilik papano, besok tak rasane, pirose siksane. Mboten kena para. Dosa cilik diremene ya gak kena. Sapa ngerti pas Gusti Allah muring-muring. Lek awak pas apes nglakoni salah titik, lek pas muring-muring ya dadi perkara. Misale jenengan mondok, terus sakjane kesalahan sampeyan kecil, tapi dilalah bareng-bareng muring-muringi kiai. Ngeten. Sampeyan telat titik
Biasanya telat titik itu kiai nggak sampai marah-marah. Dan dilalah sampean telat titik itu pas kiai muring-muring nanggone santri loro sing gendaan. Pas muring-muring santri gendaan, zaman teko telat lagi bisa. Lah ngono, hati perkara. Makanya ngremehne dosa cilik ya mboten kenek, ngremehne amal ya mboten kenek. Monggo mengistiqomahkan suatu amalan, mengistiqomahkan suatu thariqah, istiqomah ngaji kepada seorang guru yang sampean mantep, tapi jangan menutup peluang kepada yang lain pun kita juga ngaji, kepada yang lain pun kita juga bergaul, kepada yang lain pun dengan amal yang lain pun kita juga tetap mengamalkan. Kula sepindah malih ngelingaken kaum muslimin, karena memang itu sunnah, juga itu insya Allah yang menjadi alat perekat dan pemersatu umat Islam. Jangan terlalu fanatik pada suatu amalan. Kula mboten seneng saestu. Lek enten wis kula thariqah niki tok, guru mursyid kula niki tok, liyane elek kabeh niku aja. Kula selawat niki tok, liyane selawat niki neraka kabeh. Apa ae Syekh Abdul Qadir Jilani elek, apa Wali Songo wis elek ngoten. Wis fanatik pada sholawat niku tok plus sing ngarang sholawat niku. Akhirnya sampai ngelok-ngelokne menghina wali yang oleh umat Islam pada umumnya diyakini sebagai Sultanul Aulia. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu itu sampai dinyek-nyek. Guru kula niku Wali Songo mawon kalah sampai ngono-ngono barang. Nggih. Beberapa kesempatan kula matur hatta antara NU dan Muhammadiyah. Wong kula niki ketua NU. Tapi teng warga kula nggih ngomong, sampeyan wong NU dudu wong Muhammadiyah, sampeyan mencintai, mengagungkan dan mengikuti Mbah Hasyim Asy'ari. Terhadap Yai Ahmad Dahlan, sampeyan itu dengan Mbah Hasyim Asy'ari kacek situk tok ngono. Beliau Yai Ahmad Dahlan sebagai ulama besar tetap kita hormati, sebagai ulama tetap kita cintai, kita takdim, meskipun beberapa fatwanya tidak kita ikuti. Mbah Hasyim Asy'ari kita agungkan, kita takdim, kita cintai plus kita ikuti. Kata isi tok ini sama-sama dihormati, dicintai, tapi kita kebetulan tidak mengikuti beberapa fatwanya yang kebetulan beda dengan mazhab Syafi'i. Nah, orang Muhammadiyah juga begitu. Kepada Yai Ahmad Dahlan mengagung-agungkan, mencintai dan mengikutinya. Kepada Mbah Hasyim Asy'ari mengagung-agungkan, mencintai, tapi tidak mengikuti beberapa pendapatnya yang kebetulan beda dengan Yai Ahmad Dahlan. Nah, dengan begitu pengikut ini tidak sampai ngilok-ngilok nih tokohnya itu, pengikut yang itu tidak sampai ngilok-ngilok nih tokohnya yang ini. Nggih, terus terang mawon, sak pinter-pintere wong NU, sak pinter-pintere warga NU kayak Marzuki ngenten niki, lek dibanding ya Ahmad Dahlan, dibanding Hamka ya tetap kawan apa-apane. Ya tetap alim ya Ahmad Dahlan, tetap alim Hamka. Dan sebaliknya kalau mau fair juga, sak pinter-pintere warga Muhammadiyah yang awam, kayak kita Muhammadiyah awam tukang beca, warga Muhammadiyah awam tukang dodol neng pasar. Itulah dibanding Mbah Hasyim Asy'ari, dibanding Mbah Wahab yo gak ono apa-apa nih. Atas alasan apa kita ngilok nih orang yang ilmunya jauh lebih tinggi daripada kita. Ngoten niku intinya hadis niku dari berbagai sisi yang memungkinkan kita dapat pahala, itu kita kalau bisa juga melakukan. Kalaupun belum bisa melakukan, minimal ojo anti. Benar. Siapa tahu sewaktu-waktu kau ngelakoni. Atu ayunakum hadzaha minal ibadah. Berikanlah
mata sampean kula mboten penak ngomong matamu. Berikanlah mata sampean kesempatan untuk beribadah. An-nazar fil mushaf, yakni beri kesempatan untuk membaca mushaf. Cek oleh ganjaran meripat nih. Wat tafakkuru fi, dan merenungkan isinya mushaf itu. Orang meskipun apal, itu kalau apalan nggak pakai moco, kan ngebutai. Selesai. Tapi lek sempat moco begini, mandek sih jangan angen. Lek apalan nggak pakai koper, apalan ngebut merenungkan maknanya mboten koper. Tapi lek moco lewat mushaf, ya menarik. Loh kenapa? Mestinya diwacohi kok diwacohu alaihullaha kan wonten iki mestinya diwaca ro kok re majreha boy sempat merenung. Kalau nanti merenung ini muka-muka salah mawon. Ini sebetulnya sedikit memberikan isyarat pelajaran hidup kepada kita ketika mau naik kapal, perahu, itu disuruh berdoa bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Bismillah dengan menyebut nama Allah, majreha, baik ketika perahu ini berjalan, wa mursaha, maupun ketika perahu itu bersandar, berlabuh. Nah, yang majreha ketika perahu berjalan dibaca miring, majre. Tapi yang mursaha berlabuh itu sudah dibaca biasa, enggak dibaca imalah, enggak dibaca miring. Itu memberikan isyarat yang namanya kita masih menjalani perjalanan hidup. Kadang untung, kadang rugi, kadang enak, kadang enggak enak. Bahtera rumah tangga kadang yo guyang-guyu, kadang yo bersungut-sungut, miring-miring, niki biasa. Memang perahu masih di tengah laut. Niku biasa. Sehingga kalau kita hidup kadang tegak, kadang miring, kadang seret, kadang lancar. Wis rumuse wong urip ya ngono iku, masih numpak perahu lek sing ning tengah laut ya ngono iku, kadang miring-miring. Tapi kalau sudah bersandar, sepuh, sudah saatnya menghadap Allah. Loro nemen sudah saatnya menghadap Allah. Wis aja miring-miring, aja poyang-paying, mantep. Allah, 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 Allah. Ini memberi pelajaran hidup. Niku. Antara lain, ya mesti sik mlaku dadi kon miring-miring apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pelajaran usul fikih, yuqtafaru fid dawam ma la yuqtafaru fil ibtida. Ngawiti ibadah itu semuanya harus beres. Wudhu beres, sesuci beres, awak suci, ngadep kiblat temenan, lagi takbir, Allahu Akbar. Misalnya kita numpak perahu, kate sholat, perahu gede, itu kudu ndelok arah kiblatin di, arah kiblatin mereka, mantep kiblatin, mantep sucine, mantep sembarange, takbir. Wong sik ngawali kan durung melaku, kudu mantep. Tapi di tengah-tengah sholat, di tengah berjalannya kapal, ternyata kapal menggok nengen, lek dewek malah gak ngadep kiblat. Lah, ngene iku ora usah sampean muter nelok ngene. Dia tetep ngadep apa sing mau. Ngoten ya. Napa menggak-menggok di tengah perjalanan itu enggak apa-apa. Asal awalnya pas masih di itu wis mantep. Ngoten. Sholat ngoten. Awal-awalnya suci dan sebagainya beres. Di tengah-tengah sholat moro-moro ono apa ta ngene laron nopo-nopo sak tunggalane yang itu kadang mengganggu dan sebagainya nggih mboten napa-napa. Tapi lek awal-awale ngiti resiki dhisik bletuk-bletuk laron ngeten napa bulune laron, lare laron. Ini kan termasuk badang. Lek nurut mazhab Syafi'i niku najis. Ngoten. Sehingga sadurunge salat dikebasi aja sampai napa ngidek utawa sujud
nang laron. Tapi di tengah-tengah sholat moro-moro ono lari laron ketera angin nempel. Ya wis, gak apa-apa. Wong awale wis mantep. Toh ini di tengah perjalanan. Sami kali ngoten. Napa niku, mikir-mikir. Mripate ikut maca, nanti sempat tafakur, mikir-mikir, wal i'tibar inda ajaibihi. Dan mengambil pelajaran ketika mendapatkan sesuatu yang hebat-hebat, yang aneh-aneh, yang luar biasa dari Al-Quran. Antara lain para rawuh, luar biasa Al-Quran itu semuanya tepat, pas dan akurat. Fatihah itu disebut dengan induknya Al-Quran, Ummul Quran, Ummul Kitab. Ternyata Fatihah itu baik hurufnya ataupun angkanya ataupun maknanya itu benar-benar mampu menjadi induknya Al-Quran, dalam arti secara global makna Al-Quran tercakup dalam Fatihah. Terus tahmidnya Al-Quran itu sudah ada dalam Fatihah. Contoh kecil mawon tahmid. Tahmid teng Al-Quran itu, tahmid teng Fatihah itu memilih kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah Rabbnya seluruh alam. Rabb itu apa artinya? Rabb itu artinya penguasa, pemilik, majikan. Itu Rabb juga. Orang Arab bilang begini, Rabbul Bait itu maksudnya tuan rumah. Rabbul Ka'bah itu maksudnya pemilik Ka'bah. Rabb itu artinya pemilik, tuan, majikan. Rabb itu juga berarti yang ahli memelihara, ahli mendidik, mengembangkan. Kalau orang tarbiyah, Rabba yurabbi tarbiyah. Rabba yurabbi tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan. Rabb itu berarti ahli mendidik, ahli mengembangkan. Terus Rabb itu juga berarti pencipta dan sebagainya. Nah, alhamdulillahnya Fatihah itu alhamdulillah yang diakhiri dengan Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya seluruh alam, yang mana Rabb itu ya pencipta, ya penguasa, ya tuan, pemilik, terus juga pemelihara dan sebagainya. Terus alhamdulillah atau tahmid di surat-surat yang lain itu hanya mengambil salah satu sisi makna dari maknanya Rabb itu tadi. Misalnya di surat An'am, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Segala puji bagi Allah yang memiliki langit bumi. Padahal makna memiliki itu juga sebagian kecil dari maknanya Rabbil Alamin. Terus alhamdulillah dalam surat Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba, yazidu fil khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit bumi. Yang mana makna mencipta itu juga sebagian makna dari maknanya, sebagian makna dari Rabbil Alamin. Terus tenggene surat Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab Quran. Allah menurunkan wahyu, memberi hidayah, memberi bimbingan hamba. Itu bagian dari tugas mendidik hamba-hambanya, bagian dari tugas mendewasakan manusia ini. Yang mana tugas mendidik, memberi hidayah, itu juga bagian dari maknanya lafaz Rabbil Alamin. Fatihah itu induknya Al-Quran, dan alhamdulillahnya Fatihah itu juga sudah mencakup semua alhamdulillah yang ada dalam Al-Quran. Maknanya nggih ngoten. Quran itu mengandung ajaran pokok. Pertama, iman kepada Allah. Allah Maha Sempurna, Allah Maha
terus iman kepada akhirat, hari akhir, ada surga, ada neraka, ada hisab, ada pengadilan, ada vonis terakhir, fulan masuk neraka, fulan masuk surga. Terus di Al-Quran itu juga ada tuntunan bagaimana orang beribadah, bagaimana orang berdoa, bagaimana orang ikhlas, menata hati. Di Al-Quran itu ada sejarah orang yang baik-baik, sejarah orang yang belgedes, macam Fir'aun, Namrud, macam-macam Korun, Haman. Tapi sejarah wong api-api, Luqmanul Hakim, Siti Maryam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Terus pelajaran-pelajaran sejarah itu supaya kita bisa mendapatkan pelajaran niru yang mana, menjauhi yang mana. Isine Quran ini ngoten niku. Keimanan kepada Allah, pokoknya iman. Terus iman kepada hari akhir, terus bagaimana beribadah dengan benar, bermuamalah dengan benar, menata haji dengan benar, berdoa dengan benar, terus bisa mengambil pelajaran dari sejarah. Quran isinya itu. Nah, Fatihah itu isinya juga itu. Kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, itu tentang keimanan. Segala puji hanya milik Allah. Kalau yang terpuji hanya Allah, berarti menurut Fatihah yang maha sempurna hanya Allah. Yang enggak sempurna enggak usah dipuji. Wong dipuji-puji tiba yang ngentut, dipuji-puji tiba gudiken, dipuji-puji tiba yang geraketne. Wong enggak sempurna mau puji-puji salahe sampean. Dipuji-puji ternyata mengkhianati. Salahmu dhewe wong duduk pangeran mau puji-puji. Nah, Fatihah mengajarkan kita segala puji hanya milik Allah, berarti yang maha terpuji hanya Allah. Karena yang maha terpuji hanya Allah, berarti yang maha sempurna hanya Allah. Iman kepada Allah itu mengimani bahwa Allah memiliki semua sifat yang maha sempurna, semua asma yang maha sempurna. Pokok sifatnya Gusti Allah sempurna kabeh, gak ono cacate babar pisan. Mulai Allah wujud, kita bakok mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi ditambah asmaul husna. Itu intinya Allah tok yang maha sempurna, dan oleh karena itu Allah yang maha terpuji. Ngerti? Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha Rahman, Allah yang maha Rahim. Kenapa yang dipilih Rahim juga? Itu mengingatkan di samping kita iman kepada Allah, ya, juga iman kepada seorang hamba Allah yang Allah pun rela hamba itu diberi asma dengan asma Allah. Sapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Benar-benar telah datang padamu seorang rasul. Laqad ja'akum rasul min anfusikum, dari bangsamu sendiri. Podo kaum Quraisy, podo Arabe, karo wong Jawa podo menungsone. Ngene, min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Si rasul itu punya komitmen kuat, tidak ingin memberat-beratkan umatnya. Wis pokoke Nabi sing dipikirne ya apa umat Islam iku enggak kangelan, enteng. Nabi kula tak kosor, kosor wis. Nabi kula tak jamak, jamak wis. Nabi kula luwe tak mukel wis. Oh, enak. Enggak gelem ngengel-ngengel umate, mboten gelem. Harisun alaikum, punya keinginan kuat untuk terus memberi manfaat pada sampean, mendoakan sampean. Nabi ngalah, pokok umate wareg. Raufur Rahim, dan Nabi itu juga pengasih, Rahim, penyayang. Nah, jadi ada hamba Allah yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa hamba itu, sayang neng umatnya neng sembarang, sampai Allah pun rela sebagian dari asma Allah dipakai asmanya Nabi itu. Azizun Raufun Rahimun.
Dan asma rohim itu yang bisa asma'nya Allah, tapi juga bisa Nabi disebut rohim, itu dicantumkan dalam Ar-Rahman Ar-Rahim, mengisyaratkan iman itu setelah kepada Allah yang maha sempurna juga wajib mengimani, mentakzim, mencintai kepada Nabi yang paling sempurna, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, intinya iman itu iman kepada Allah, iman kepada Nabi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus iman hari akhir, itu yang paling sering disebut Quran ini, iman kepada Allah, iman hari akhir. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mesti dua. Nah, diwakili dalam surat Fatihah, diwakili kalimat Maliki Yaumiddin. Allah yang menjadi raja, sang maharaja, sang maha penguasa, penentu di hari kiamat. Itu iman tentang hari akhir. Fatihah itu keimanan. Mari ngono bagaimana ibadah dengan ikhlas. Iyyaka na'budu. Baik ibadah itu menyangkut hablum minallah ataupun amalan yang hablum minan nas. Terus isinya lagi Al-Quran itu tentang bagaimana orang menata hati full hanya kepada Allah, tidak kepada Nyi Roro Kidul, tidak kepada Danyang, tidak mengandalkan perbuatannya. Iyyaka na'budu. Meskipun sudah punya ibadah saambrek, meskipun sudah punya lobby, punya kekuatan politik kayak apapun, tapi hatinya tetap sadar hanya Engkau ya Allah yang bisa menolong. Semua kekuatan dohir itu kalau panjenengan enggak berganda, enggak ada apa-apanya. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya minta tolong. Enggak bisa minta tolong kepada yang lain-lain. Itu namanya full tawakal. Nyantole hati itu. Meskipun ibadah sudah pol, tidak pernah dia haji kuping 15, bangun masjid 1000. Enggak. Tetap Allah yang bisa menolong. Wa iyyaka nasta'in. Dan itu inti tasawuf, inti akhlak itu di situ. Inti thariqah itu ketika sudah bisa Allah tok. Setelah amal ibadah zahir sip, syariat sip, masuk thariqah, intinya la haula wala quwwata illa billah. Kalau enggak ada kekuatan, enggak ada yang bisa melakukan apapun kecuali Allah, maka sadar betul gandolane ati, jaluke tulung hanya kepada Allah. Kalau syariatnya sudah ibadah, iya kana butuh. Tasawuf, thariqah, adabnya sudah selesai sudah. Tinggal bagaimana tata cara berdoa. Dalam Fatihah juga ada doa. Ihdinas siratal mustaqim. Dan donga sing paling tepat ya donga njaluk hidayah. Teman sugih enggak dibarengi hidayah ya percuma. Pangkat dhuwur ya enggak dibarengi hidayah percuma. Duwe kitab 10 lemari apal kabeh tapi enggak barengi hidayah ya ayo apa? Ya kebruan lemari. Nah, dan jadi inti dari semuanya ini yang kita lakukan ini cek Gusti Allah ridho terus nuntun ke jalan yang benar terus. Hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Jalan orang yang baik-baik, para rasul, para nabi, para syuhada, para sholihin. Ini sejarah orang yang baik-baik. Wairil maghdubi alaihim, bukan orang yang dimurkai, bukan orang sesat. Ini sejarah orang jelek. Para rawuh, Fatihah, kalau Al-Quran itu isinya iman, Al-Quran isinya ibadah, Al-Quran isinya bagaimana menata hati, tasawuf, thariqah. Al-Quran menuntun kita berdoa dengan baik. Al-Quran memberi sejarah orang-orang dulu. Fatihah isinya juga begitu. Mulai awal iman, mari ngono iman hari akhir, mari ngono menata ibadah, mari ngono tasawuf menata hati, mari ngono tata cara berdoa, mari ngono sejarah. Semua isi Quran ada dalam surat Fatihah. Nah, harapannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau kita tidak senantiasa maca cepet, kalau tidak terus-terusan hafalan, sesekali mentelengi Quran, itu sempat-sempat merenung terus akhirnya mendapat ilmu sebanyak itu. Itu hanya angen-angen kalimat loro, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, nah?
Ngono tok wis oleh pelajaran sak ngono kae. Lek gelem merenung. Durung maneh. Apa kok Ar-Rahman Ar-Rahim? Kok tidak Ar-Rahimir Rahman? Kok enggak ngono? Alhamdulillahir Rahimir Rahman. Kok enggak ngono? Kok Ar-Rahman Ar-Rahim? Niku mengke sik ilmu dawa malih para rawuh. Nah, sesekali panjenengan ojo apalan terus. Kok apalan Ustaz wong maca ya gak patek. Nggih. Niki anjuran bagi tiang-tiang ingkang apal dikengken maca juga. Hadirin rahimakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, niku mawon dados letterlek dari hadis ini, berilah kesempatan matamu untuk beribadah, yakni membaca mushaf, merenungkan maknanya mushaf, mengambil pelajaran yang ada dari mushaf itu. Terus pesan yang terkandung dari hadis ini, pertama, kita jangan terlalu fanatik. Silahkan punya keistiqomahan amalan tertentu, tapi dengan alasan mengistiqomahkan amal, jangan sampai moh dengan amal yang lain. Pokoknya enggak udzur, ya tetap melakukan yang lain juga. Sebaliknya, meskipun melakukan yang lain, jangan sampai mengganggu yang terlanjur istiqomah. Fanatik itu tidak baik dalam hal apapun, karena Allah bisa jadi enggak ridho ini, tapi ridho yang kecil. Bisa jadi wong lakoni dosa pas Gusti Allah enggak murka, tapi bisa jadi ngelakoni dosa pas Gusti Allah murka, pas apes. Ngeremehne dosa enggak kena, ngeremehne amal juga enggak kena. Saya kira begitu. Al-Fatihah.